Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Huawei FreeBuds 3. Ya, ini TWS Huawei yang keluar di penghujung 2019, kalau nggak salah itu tanggal 26 November, bersamaan dengan Huawei Watch GT2. Nah, dulu tuh harganya di 2,299 dan sekarang itu harga jualnya saya cek ya di Huawei Official Store di Lazada itu sekarang 1.549.000. Nah, dengan penurunan harga kisaran berarti bisa saya bilang 700 ribuan ya, 7,5. Apakah Huawei FreeBuds 3 ini masih layak untuk dibeli? Oke, yang pertama akan saya bahas dari sisi desainnya nih. Selama menggunakan TWS ini ya, saya suka loh ukuran case-nya yang berbentuk lingkaran dengan ketebalan sih masih kategori pas menurut saya. Jadi itu terlihat ringkas sehingga di tangan nyaman dan tidak akan banyak tempat saat dimasukkan ke dalam tas ataupun saku. Case Huawei FreeBuds 3 ini hadir dengan finishing glossy, tapi ya saran saya kalau kamu beli TWS ini lebih baik sekaligus cari aja deh yang namanya case ya, case karet seperti ini. Tujuannya sudah pasti untuk menghindari yang akan namanya goresan. Ini kalau punya saya sih sudah ada goresan-goresan dikit karena saya lumayan telat sih beli case-nya ini. Pada case-nya ini akan menemukan port USB-C untuk charge dan ada lampu indikator di sampingnya. Di sisi kanan itu terdapat tombol yang berguna untuk pairing ke smartphone selain Huawei setelah tutup case terbuka. Caranya cukup tekan dan tahan sekitar 2 detik sampai lampu di dalam case-nya itu berkedap-kedip. FreeBuds 3 akan muncul pada Bluetooth di smartphone kamu. Mengenai pengoperasiannya termasuk gampang sih menurut saya. Yang pertama, ketuk 2 kali pada earbuds kanan untuk memutar ataupun beralih musik. Yang kedua, ketuk 2 kali pada bagian earbuds kiri untuk menghidupkan ataupun mematikan fungsi ANC. Pengoperasian tersebut fungsinya bisa kamu ganti melalui aplikasi AI Live. Jadi kalau kamu pengguna smartphone selain Huawei ya harus diinstal dulu melalui Play Store. Nah, ada juga fitur yang namanya ketika dilepas itu musik otomatis akan terpause ataupun berhenti, dan itu juga bisa diatur mau diaktifkan ataupun dinonaktifkan, tapi itu hanya berlaku di smartphone Huawei saja. Untuk smartphone selain Huawei itu di luar merek Huawei itu nggak ada ya. Nah, sayangnya untuk pengaturannya ini tidak ada untuk kembali ke lagu sebelumnya, dan tidak ada yang namanya mengatur volume. Huawei FreeBuds 3 dilengkapi chipset Kirin A1 yang dilengkapi dual mode Bluetooth 5.1 SoC bersertifikasi pertama di dunia. Teknologi transmisi dual channel Huawei iSynchronous dan prosesor audio terkemuka di kelasnya. Dari pihak Huawei mengklaim TWS ini mampu memberikan audio terdengar mantap. Dari pengalaman saya menggunakan TWS ini hampir hampir setahun deh, karena saya dapat TWS ini waktu beli Huawei P40 Pro. Jujur ya, saya nggak pernah kecewa terkait kualitas suara dari TWS ini, karena buat saya pribadi suara yang keluar itu terdengar bisa dibilang ya jernih iya, terus power suaranya itu terdengar wow, walau di set pada volume maksimal itu tidak membuat telinga itu peka ya ataupun terganggu, dan bass yang dikeluarkan juga dentumannya termasuk oke, dan ditambah juga ini TWS kayak akan detail ya. Sekali lagi saya nggak kecewa terkait kualitasnya ini. Ternyata nih ya, selain memberikan kualitas audio yang mantap, kehadiran chipset tersebut juga memiliki manfaat lainnya. Yang pertama itu memberikan koneksi yang stabil ya. Memang benar adanya selama saya menggunakan TWS ini ya, saya tidak menemukan ataupun mengalami yang namanya koneksi terputus sejenak baru nyambung lagi, itu nggak pernah. Terus yang kedua itu latensinya ya. Ya memang sih kalau diajak bermain game khususnya PUBG ya latensinya masih terasa. Kalau Huawei sih, istilah Huawei itu latensi yang sangat rendah di saat bermain game. Tapi kalau untuk nonton video YouTube ataupun nonton film streaming ya, saya di Netflix ataupun di WeTV itu jujur delaynya tidak saya rasakan. Dan yang ketiga itu meningkatkan fungsi ANC ataupun Active Noise Cancellation. Jadi itu ya, saat ANC diaktifkan akan menangkap sekaligus langsung membatalkan kebisingan selama melakukan panggilan dan meningkatkan suara
secara bersamaan. Jadi itu memberikan suara yang jelas ke lawan bicara saat telepon. Ya itu sih keunggulannya ya. Dan memang kenyataannya begitu. Selama saya menggunakan ini, TWS ini beberapa kali di saat bertelepon ya jujur lawan bicara saya itu tidak pernah yang namanya kayak apa nggak dengar gitu. Ya intinya suara saya itu jelas gitu. Dan buat saya sih ini bagus banget. Mengenai daya tahan baterainya, kalau kata Huawei sih FreeBuds 3 mampu bertahan 24 jam lamanya dengan pembagian 4 jam pada buds dan 20 jam pada casing pengisian daya. Ya kalau dari pengalaman saya sih, saya nggak pernah menggunakan TWS selama itu, apalagi sampai 4 jam ataupun 24 jam ya, nggak pernah. Ya sebagai gambaran begini, saya pernah menggunakan TWS ini untuk menonton film yang durasinya 1 jam lebih di volume maksimal. Ini kapasitas baterainya ini berkurang 30%-an dengan catatan ANC-nya saya nonaktifkan. Yang artinya kalau menurut saya daya tahan baterai dari TWS ini benar-benar sangat bisa diandalkan. Sekarang masuk kesimpulan. Dengan harga jual unit baru di 1.549.000 atau ya syukur-syukur kamu bisa dapat barang second tapi dengan kualitas yang bagus di harga itu kisaran itu pernah saya lihat di 1 jutaan hingga 1,2 jutaan. Ya buat saya pribadi, Huawei FreeBuds 3 ini masih sangat layak untuk dibeli di tahun 2021 sebagai pelengkap smartphone kamu. Apapun itu smartphone-nya tidak harus Huawei. Nah, yang jadi pertanyaan, bagusan beli yang mana nih? Huawei FreeBuds 3, Huawei FreeBuds 4i, atau Huawei FreeLens Pro? Ya, sebenarnya sih gini. Untuk kualitas audio jujur tanpa ada pembandingnya ya, ketiganya ini bagus. Tapi kalau ingin mencari kualitas audio yang lebih bagus ataupun powernya lebih oke, lebih nendang lah ya, bisa beli Huawei FreeBuds 3 atau Huawei FreeLens Pro. Karena kedua unit ini menggunakan dynamic drivernya itu 14 mm dibandingkan Huawei FreeBuds 4i hanya 10 mm ya. Kalau pilihannya itu ya bisa semua sih tergantung selera ya, bisa antara FreeBuds 3 ataupun FreeLens Pro, lalu pilih FreeBuds 4i. Itu sih urutan untuk pilihan yang mana untuk dibeli ya. Tapi dari itu semua sih sesuaikan dengan kebutuhan dan keuanganmu, jangan dipaksakan ya. Kalau saya pribadi, saya rela mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih bagus. Oke, itu aja sih yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.